atau itu udah masuk ke rumah, dia permisi mungkin di tokonya pintu itu sebanyak 2 kali. Pintu WC. Iya, pintu WC. Oh, masih di dalam WC. Masih di dalam WC. Dia bilang, ya pulanglah katanya. Saya lagi ngepel nih. Rupanya dia ada apa sepeda anak saya itu didorong-dorong. Padahal anak saya tidur di depan tadi, yang di kamar kami tadi. Dipikirnya itu anak saya jalan gitu, mendorong sepeda itu bergerak. Kemudian dia ngepel itu. Setelah dipel ada darah, bercikan darah hidup. Baru mulai baru saya sadar bahwa ini bukan manusia lagi. Ini udah bukan manusia lagi. Saya berpikir waktu itu udahlah, ini pasti makhluk gaib. Halus, gitu kan. Jadi saya bangunin karena udah tahu seperti itu, saya nggak berani lagi telepon. Otomatis saya nggak berani, saya belum cuci BO nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Rumah Tua. Seperti biasa di Rumah Tua kita akan berbagi kisah misteri. Kita kehadiran bintang tamu hari ini sahabat kecil saya nih. Kalau bahasa rohulnya kawan lama kok, kawan Sony Pak. Kawan pemain Pak. Kawan SD saya. Ini dari SD kami satu sekolah. Tapi di MTS, aku di MTS, dia di SMA, di SMP ya. SMP 1. Tapi masih di satu kecamatan kami. Di SMA kami jumpa lagi. Kami obrak-abrik lagi di SMA. Masih satu sekolah. Dan alhamdulillah di umur yang segini kami masih bisa bersilaturahmi sekali seminggu minimal karena kita tinggal di kampung orang. Ini sama-sama di Pekanbaru. Ini kawan saya juga punya kisah misteri nih. Waktu masih lajang ya. Udah punya istri ya. Iya. Dia punya kisah yang kemarin diceritakan cukup buat bulu ini merinding juga gitu ya. Ini dia Pak Formini. Ini beliau aktivitasnya di Pemko Kota Pekanbaru. Gimana Pak Formini, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat Pak. Oke. Gimana kisah yang Pak Formini pernah alami lah terkait dengan misterinya itu? Jadi gini ya, pada suatu waktu saya pulang dari kerja, jadi hampir pukul 12 lah ya. 12 malam. Malam ya. 12 malam saya pulang, kebetulan istri saya udah tidur. Udah tidur, cuman rumah itu agak besar, Pak. Agak besar, luas. Jadi untuk mendapat kita ke WC itu cukup lumayan lah, ada sekitar 7 meter gitu kan. Pakai lorong-lorong juga dia, karena posisinya di tempat besar ini, iya. Ya, tinggal satu keluarga. Iya, jadi posisinya itu tepatnya itu ruang keluarga itu cukup besar, seperti rumah kampung zaman dulu. Kemudian ada ruang sholatnya, kemudian ada ruang dapurnya untuk keluarga juga lagi, hampir sama dengan ruang keluarga yang pertama gitu kan. Yeah. Kemudian baru ada nanti skate masuk ke dalam. Skate itu ada tempat cuci piring. Di belakang tempat cuci piring itu ada WC, kamar mandi. Kamar mandi yang kebetulan waktu itu belum ada kamar mandi di kamarnya, jadi kamar mandi itu kami pakai. Kemudian di depan kamar mandi itu ada sumur. Jadi di dalam rumah itu ada sumur. Sumur yang bukan cicil. Sumur bor ya? Wah, sumur lama itu ya, yang digali ya. Sumur zaman dulu ya. Zaman dulu ya, oke. Agak dalam, kemudian ditutupi papan supaya anak-anak supaya tidak jatuh. Tidak membahayakan lah ya. Jadi saya pulang itu saya langsung bawa kunci sendiri, saya masukkan motor saya ke garasi, kemudian masuk. Biasanya saya kan kalau pulang itu bukan bisa langsung tidur gitu. Habis itu saya buka sepatu, saya langsung mau ke kamar mandi. Jadi sambil saya ke kamar mandi, kemudian saya pengen beol. Iya, buang besar ya. Iya. Biasanya kalau menghayal-hayal dalam kamar mandi kan enak sambil main handphone gitu. Iya.
Jadi sambil main handphone, kebetulan saya lama juga lah, sampai 15 menit. Kemudian hampir pukul 1, jam 1 ke atas itu dah, hampir pukul 1 lah. Ada dengar suara kayak orang manjat tembok, karena rumah itu kan di tembok. Ada pagarnya. Jadi di tembok tinggi. Suara kayak orang maling. Ada suara kakinya atau Suara kaki. Suara kaki, ada kayak orang terdengar. maling gitu kan. Iya. Suara detak-detak kayak gitu. Saya karena saya kan kurang takut dengan hantu. Jadi yang namanya orang bilang cerita hantu, saya sebenarnya waktu pada saat itu nggak begitu tertarik gitu kan. Iya. Jadi rasa takut itu pun kurang ya. rasa takut kurang. Iya. Jadi jago juga nih Bapak ini, memang dari kecil dia memang nggak terlalu takut dia dengan dunia ini. Jadi karena suara detak kaki, karena di samping rumah saya itu udah tembok baru dikasih batu. Jadi setiap orang mau masuk pasti minjak batu, pasti bunyi. Gitu. Tetap bunyi. Jadi kalau maling mau masuk ke rumah, pijak batu baru ada nanti semen lagi. Iya. Dengar lagi suaranya, kesak. Dengar lagi suara-suara seperti kaki orang berjalan gitu ya. Jadi setelah itu saya berpikir positif, ini pasti maling. Maling mau masuk gitu kan. Jadi setelah itu maling mau masuk, saya langsung bilang gini, untuk menakuti maling sebenarnya, beranggapan bahwa nanti maling itu mendengar suara saya. Beranggapan supaya ada orang yang lagi bangun, dia akan mundur gitu ya. Jadi niatnya nggak ada lagi gitu kan. Jadi saya bilang gitu, mendeham lah. Iya. Bahasa awaknya mendohap. Kalau bahasanya mendoham. Jadi habis itu saya tetap di kamar mandi, karena saya berpikir pada itu saat saya berpikir tidak ada pikir negatif. Saya berpikir pada saat itu ini memang orang gitu. Iya. Jadi saya cuek aja, karena pintu WC kan terbuat dari piber. Iya. Dari piber tuh. Jadi saya di dalam, kemudian suara kaki hilang. Jadi waktu itu saya udah buka baju dinas itu, udah pakai kain sarung. Jadi udah pakai sarung, pakai anak baju dinas dalam aja lagi gitu kan. Baju dinas Satpol PP itu. Jadi habis itu benar begitu sekitar 1 menit, tiba-tiba udah masuk ke dalam rumah. Suara tadi? Iya, di lorong tadi suara itu udah masuk ke rumah. Dia permisi mungkin. Di tokonya pintu itu sebanyak 2 kali. Pintu WC? Iya, pintu WC. Oh, masih di dalam WC? Masih di dalam WC. Tapi masih lilitkan sarung. Masih kan sarung digulung di atas perut. Kemudian di tokonya 2 kali saya terkejut. Iya. Terkejut, tapi saya pikir ini pasti ada orang nokok dari luar. Ada orang lain lah ya. Orang lain. Yang tahu saya mungkin istri saya. Iya. Kemudian saya pelan-pelan saya buka pintu WC-nya, saya kaget gitu kan. Tahu rupanya tidak ada orang. Ternyata nggak ada orang di luar. Iya, nggak ada orang di luar. Nggak ada orang, Pak. Kosong sama sekali. Karena ini banyak lorong, saya pikir ini udah lari. Iya. Istri saya ini udah lari ke depan. Iya, udah di depan. Action tidur lagi. Iya. Gitu. Jadi saya kejar ke depan ya. Tapi dengan kejar jalan. Kejar. Ya sampai saya tengok buka pintu kamar saya, istri saya terbaring gitu, tidur. Gitu. Saya gini-gini kan matanya. Apakah pasti ada cecak tidur? Jadi saat saya waktu itu saya pengen lucunya aja, kain saya enggak saya turunkan, masih sepanjang rumah itu saya buka celana itu. Iya. Jadi kalau istri saya lihat pasti ketawa ya. Mikirnya ke situ, karena masih pikirnya positif lagi kan gitu. Mikirnya positif, tahu-tahu saya coba, dia nggak ketawa. Baru mulai baru saya sadar bahwa ini bukan manusia lagi. Ini udah bukan manusia lagi. Saya berpikir waktu itu udahlah, ini pasti makhluk gaib. Gitu kan. Jadi saya bangun, karena udah tahu seperti itu, saya nggak berani lagi lari. Otomatis saya nggak berani, saya belum cuci beol nih. Iya kan? Iya. Jadi saya belum cuci beol, otomatis saya berpikir jauh kali ke sana lagi gitu. Mikir 10 kali lagi kan saya kan.
Kemudian saya bangun ke istri saya tanya, tadi Bunda ada nongkrong pintu gitu. Iya. Apa nih kata dia. Iya, orang bangun tidur ya. Iya, Iya. jam-jam nyanyi tidur gitu. Apa nih katanya. Tadi yang nongkrong pintu Bunda. Enggak, katanya kan. Ada apa katanya? Pikirnya maling atau apa gitu kan. Tadi ada yang nongkrong pintu di belakang gitu. Dan akhirnya apa? Saya minta temani sama istri saya. Minta temani istri saya balik ke sumur untuk saya cebok lagi gitu kan. Nah, ini kan di rumah ya. Ini rumah yang memang sudah berapa lama ditinggali atau pernah rumah kosong atau seperti apa? Jadi ceritanya gini, rumah itu sebenarnya sebelum dibangun udah juga angkir waktu tukangnya bilang kalau saya yang jaga rumah karena dia orang pasir katanya kan. Iya. Dia beranggap mistisnya orang pasir ini kuat gitu. Iya. Makanya dia berani. Jadi saya udah cerita seperti tadi, udah kejadian, tanya sama tukangnya pun pernah juga dikerjain. Oh, waktu membangun pun tukang menggali pun sumur. Iya, benar. Menggali sumur pada hari Jumat. Iya. Gitu. Jadi dia gali sumur, si tukangnya namanya tuh Pak Ratno waktu itu kan, Pak orang Jawa. Jadi dipikirnya yang di atas ini kawan dia di hari Jumat itu. Dibilangnya, gitu suara gitu. Oh, ada suara dari atas. Iya. Juga dibilangnya. Jadi dia tetap gali di bawah. Iya. Rupanya lama-lama dia udah agak merinding katanya. Naik dia ke atas sumur itu, tahu orang nggak ada lagi. Orang udah pada sholat Jumat. Nah, itu yang dia alaminya. Makanya dia berpikir waktu saya mau pindah ke rumah itu, ya kalau orang pasir dia berani aja lah. Iya. Dia nggak cerita ya. Iya. Tapi pas waktu kejadian ini kita ceritakan dia baru begitu cerita. Dia tahu saya yang Mengalami tempat di itu, rumah. ya. Oh iyalah orang pasir kan mestinya kuat, maka dia berani gitu. Iya. Tapi saya waktu itu saya memang nggak tahu bahwa rumah ini ada apa-apanya gitu. Iya. Jadi banyak juga setelah kejadian itu saya bawa kawan sama kuliah saya, orang pintar juga kan. Itulah coba berkomunikasi, rupanya semacam cewek katanya. Oh, ada Cewek perempuan ya, penjaga sumur itu. Jadi banyak dia Pak Muardi. Karena saya kurang percaya, sebelum saya pun istri saya udah pernah kena juga. Istri juga ternyata pernah mengalami. Pernah mengalami waktu anak saya umur masih 2 tahun. 2 tahun hampir masuk 3 tahun dah gitu kan. Pernah mengalami. Dia telepon saya lagi di kantor sekitar pukul 8. Jam 7 sampai sekitar pukul 8. Dia bilang, "Ya pulanglah," katanya. "Saya lagi ngepel nih." Rupanya dia dah apa sepeda anak saya itu didorong-dorong. Padahal anak saya tidur di depan tadi, yang di kamar kami tadi. Dipikirnya itu anak saya jalan gitu, mendorong sepeda itu bergerak. Kemudian dia ngepel itu. Setelah dipel ada darah, percikan darah hidup. Cuman waktu itu saya nggak percaya karena saya belum pernah ada diganggu gitu. Percik darah. Iya. Yang ngepel harusnya kan nggak ada warna merah. Ada darahnya, ada percikan darah, dipel lagi. Dia ngepel ke depan, ditengok belakang ada darah. Ada darah lagi. Dicobanya ambil darah itu, diginikannya masih terasa darah hidupnya. Gitu. Anyir lah ya, Iya. anyir hidup darah manusia itu ya. Jadi dia telepon, "Pulanglah ya dulu," katanya. "Ini apa?" katanya. Ada tuh dok, saya bilang, karena saya nggak pernah mengalami. Iya. Nah, semenjak itulah pengalaman saya bahwa di rumah itu ada. Di rumah itu ada. Bahwa di rumah itu ada penunggunya. Jadi Penunggunya itu lebih ke sumur tadi sepertinya ya. ke situ. Karena cerita dari tukang gali sumurnya waktu itu dia udah pernah mengalami itu. Dan peristiwa yang dialami Pak Ormini juga ketika itu tidak jauh dari kamar mandi itu kan sumur itu juga. Para pemirsa pun kalau mau uji nyali boleh. Uji nyali di Saya antar dekat pintu di depan rumah aja. tua itu ya. Iya. Oke. Jadi itulah semenjak itu saya mulai meyakini ya. Tadi tidak meyakini, meyakini. hantu itu bisa menakutkan orang, ternyata nyali mulai ciut ya sekarang ya. Oke, itu dia kisah dari sahabat saya ini, Pak Hormini. Dia mengalami langsung apa yang dia rasakan ketika makhluk astral itu. Kalau kami boleh berkesimpulan itu sepertinya penunggu dari sumur tua yang ada di rumah itu, yang mungkin mencoba ingin berkomunikasi bahwasanya ada saya loh di rumah ini, yang mungkin awalnya itu
oh si kawan saya ini Pak Ormi ini sendiri tidak meyakini itu, tidak meyakini itu, dan alhamdulillah ini sudah tidak terjadi apa-apa ya, tidak terjadi apa-apa, tidak ada hal yang terlalu perlu ditakuti ya. Nah, sekarang tinggal di situ. Oh, tidak lagi. Sekarang tidak tinggal di situ ya. Jadi karena mungkin karena kita sebagai orang kampung ya Pak ya. Iya, iya. Masuk hutan, jalan tanpa lampu itu dulu Iya, iya, biasa. iya, iya, iya. Mendapati lampu ini di desa kami ini sangat lama. Iya. Baru ya, jalannya pun masih jalan tanah. Jadi kalau anak kampung itu jarang dia mata malam mata siang itu ada. Nah, jadi ya namanya kalau dalam gelap kan takut hantu, ya pastilah lari gitu kan. Iya, Tapi iya. kan ada biasa hidup dari rumah kan, kalau di kampung kan rumah jauh-jauh Iya, ya. iya, Ada dari jarak. rumah Ini itu ke rumah satu jarang. jarak Jadi jauh. mungkin terbawa juga karena pengaruh udah tinggal lama di Pekanbaru. Ya rasa takut itu pasti ada gitu. Sekarang balik kampung aja kalau jalan malam takut. Oke, terima kasih Pak Ormi ini sudah mau berbagi kisah misterinya di rumah tua. Semoga ini menjadi hiburan bagi penonton setia kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.